Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrason Napoleon berbagi cerita. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi, masalah hukum. Jadi ketika saya prajabatan, ketika masih pegawai negeri 80%, jadi disuruhlah selesai prajabatan tuh, sebelum selesai kita disuruh buat tugas salah hukum. Jadi pada berceritalah tentang hukum. Ketika mereka presentasi, saya bertanya, bagaimana kalau kita menegakkan hukum dengan cara melawan hukum? Oh, mereka bingung jawabnya. Nah, hari ini kita bisa melihat hukum kita ini ditegakkan. Nah, nggak tahu kalau apa pertanyaan saya itu terjadi hari ini, menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Karena dari perdebatan yang saya lihat antara Romo Magnis dengan ada pertanyaan dari Profesor Yusril, Romo Magnis itu bicara tentang etika, moral yang berlaku universal. Sementara Profesor Yusril sebagai guru besar hukum ya membagi etika itu ternyata tidak universal. Ada etika berdasarkan hukum menurut dia, undang-undang yang berlaku. Ya, saya sebagai masyarakat awam yang nggak ngerti hukum, saya melihat pertunjukan Profesor Yusril ini sebagai guru besar hukum di Indonesia. Tambah lagi ada Profesor Jimli Asidiki yang kemarin sebagai ketua kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pelanggaran etik berat. Ternyata dia hanya sebulan bertugas. Setelah nggak bertugas ya dia bilang, ya saya udah nggak ada kaitan lagi, nggak ada honornya. Oh, saya bilang mereka ini ya sesuai dengan job lah ya, sebagai profesor, guru besar ya. Jadi mereka ini kan guru-guru besar hukum ini sekarang kita lihat memiliki job-job gitu loh. Ada yang ketua partai, ada yang pembela calon presiden, ada yang sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, ketua kehormatan gitu. Nah, kalau guru besarnya aja sekarang bisa kita lihat seperti ini, terus gimana murid-muridnya nih? Murid-muridnya yang di bawahnya levelnya orang-orang hukum di negara kita ini. Ya, mungkin kita bisa ngelihat ya, masalah hukum di negara kita ini sepertinya dulu sering disebut ada mafia hukum. Terus Profesor Jimli juga bicara lah, ini DPR ini kalau dulu sih ada hak angket digunakan kan, presiden dulu dapat semua, tinggal Presiden Jokowi yang belum katanya. Ya berarti DPR-nya belum berfungsi baik mungkin menurut beliau. Ya saya juga melihat DPR periode Pak Jokowi ini ya memang sunyi senyap. Biasanya dulu DPR kalau harga bahan bakar minyak berubah aja mereka udah bentrok. Dan ada juga orang yang sekarang ini lagi heboh, Adi Prayitno. Setelah keputusan MK berjalan, dia berkomentar banyak lah sebagai peneliti. Ya salah satu yang dia lihat memang
ya antara hukum dengan realitas ini memang nggak sama gitu loh. Hukum ternyata berjalan tidak seirama dengan pemahaman masyarakat gitu loh. Jadi kita menonton hukum nih sepertinya hukum nih konsumsi elit gitu. Masyarakat awam ini ya tidak punya kemampuan. Ya dia bilang 6 pemilu kita itu ya sebetulnya yang terjadi ya sama gitu. Tuduhan kecurangan yang diketahui masif berlaku semua gitu, menggunakan alat negara ya. Jadi ya mungkin karena udah biasa juga Mahkamah MK ngelihat hal-hal yang seperti ini ya, jadi hari ini juga masyarakat dengan adanya Gadget itu banyak tahu. Nah, hari ini ya kalau milenial ini 58% yang nggak tahu banyak tentang masa lalu. Nah, 5 tahun lagi 2029 ya kita lihat kaum milenial ini bergerak nggak untuk politik negara ini mengarah ke hukum yang lebih baik gitu loh. Mudah-mudahan masyarakat milenial ini mampu menegakkan hukum. Mereka nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, mereka bisa berbuat jujur aja. Jangan seperti yang lalu-lalu. Banyak orang berilmu, ahli hukum segala, tapi ilmu yang sederhana jujur nih nggak jalan. Ya semoga partai jujur yang saya rintis ini akan menjadi gerakan nasional untuk kita kembali kepada etika jujur. Sehingga negara ini akan meraih keberkahan dengan banyaknya sumber daya alam. Jadi pemimpin dunia ke arah kebaikan alam semesta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin.